Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Nah yuk, siapa yang udah siap nih beribadah hari ini? Pasti semua sudah siap ya. Tadi udah ditolak kan dalam nama Yesus tuh yang gangguan-gangguan yang gak baik, yang menggoda-menggoda, yang bilang udah main game aja deh daripada sekolah minggu. Kita tolak sama-sama, oke? Yuk, musik! Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kasih yang terbaik. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Nah adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa juga melayani Tuhan ya. Meskipun kita ibadah online, adik-adik bisa juga melayani Tuhan. Caranya apa sih? Caranya membantu mama papa, itu juga melayani Tuhan. Terus menolong teman-temannya untuk ngajarin pelajaran sekolah, itu juga jadi melayani Tuhan. Yuk, big or small, short and tall, semua kita mau melayani Dia. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku
mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Kita boleh mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Terlebih lagi di masa pandemi ini, Tuhan selalu menyertai kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami. Sepanjang hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi kebanggaan-Mu dengan mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menyertai firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat tentang Cici Rika cerita kemarin? Oh Ci, saya masih ingat Ci tentang breakthrough Ci, tentang terobosan. Saya juga Ci mau Ci membuat terobosan. Nah, Cici mau cerita sekarang tentang latar belakang breakthrough. Terobosan yang dibikin sama si Daud. Siapa yang masih ingat kisahnya Daud? Daud itu mengalahkan siapa? Goliat. Iya betul, bukan mengalahkan Cici Lucy, oke? Tapi mengalahkan Goliat. Goliat itu tingginya berapa hasta, Ci? Aku lupa. Nih Cici ingetin lagi. Goliat itu sangat besar. Tingginya 6 hasta sejengkal. Bisa dibayangin ya adik-adik ya. Ini nih Cici nih udah gede nih. Lebih gede lagi, lebih tinggi lagi. Oke, adik-adik. Nah, seorang Daud yang kecil badannya, dia bisa mengalahkan Goliat. Dia itu siapa sih? Daud itu cuman penggembala domba yang diangkat menjadi raja. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Nah, siapa yang penasaran? Nah, kita mau buka di 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50. Ini perikopnya tentang perkelahian Daud dan Goliat, adik-adik. Kita mau baca ayatnya di ayat 48. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke kantung. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu tertanam di atas dahi dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, si Goliat itu kan orang Filistin tuh ya. Dia itu kan besar sekali, lebih besar dari Cici Lucy, lebih besar dari siapapun. Lebih besar dari raksasa. Dia itu tingginya ya. Tapi ada Tuhan yang lebih besar, yaitu Tuhannya siapa? Tuhannya Cici Lucy, Tuhannya kalian semua. Dia bisa membuat terobosan, dia bisa mengalahkan Goliat dengan batu dan umbannya. Dia tidak membawa pedang adik-adik. Nah,
Dia kan udah membunuh si Goliat ya. Udah membunuh orang Filistin itu. Si Goliat itu kan orang Filistin yang tingginya berapa tadi? Iya berapa? 6 hasta. Terus sejengkal, betul adik-adik. Nah, dia itu ya adik-adik udah membunuh tuh apa namanya Goliat. Nah, latar belakang kenapa Daud melakukan terobosan dengan melawan Goliat. Satu, ingetin. Karena mau menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong dari jerat musuh. Saat si Goliat membawa seluruh pasukannya, membawa pedangnya, tapi Daud membawa nama Tuhan Allahnya. Kita mau baca lagi nih adik-adik nih. Nah adik-adik, kita mau buka di ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, itu dia si Daud lagi ngomong sama bangsa Filistin ya, adik-adik ya. Orang Filistin yang mendatangi dia dengan tombak, lembing ya, segala macem gitu ya kan. Tapi si Daud membawa nama Tuhan Allahnya. Itu mengapa dia mau menunjukkan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan sanggup menolong dari jerat musuh. Nah, yang kedua, latar belakang kenapa Daud melakukan terobosan dengan melawan Goliat itu karena dia mengasihi bangsanya dan tidak mau bangsanya diperbudak oleh bangsa Filistin. Nah, ketika bangsa Israel mau diperbudak oleh bangsa Filistin, si Daud langsung mau mengelawan si bangsa Filistin karena dia tidak mau bangsa Israel diperbudak lagi. Nah, yang ketiga, latar belakang kenapa Daud melakukan terobosan dengan melawan Goliat. Karena Daud mau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, jadi adik-adik ya, dari kejadian si Daud melawan Goliat, itu bangsa Filistin bisa melihat kalau Tuhannya si Daud itu Tuhan yang layak disembah adik-adik, Tuhan yang harus disembah karena Tuhannya si Daud itu Tuhan yang menyertai si Daud. Nah, kalau pakai logika kita nih, pakai pikiran kita, mana mungkin sih si Daud bisa ngalahin si Goliat yang tingginya berhasta-hasta, sedangkan si Daud cuman penggembala domba. Ya adik-adik ya, cuman penggembala domba dia. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat dengan Tuhan Yesus, dengan bantuan Tuhan Allah. Nah adik-adik, di tahun 2021 minggu lalu, terobosan apa yang adik-adik ingin lakukan di tahun 2021? Apa sih yang mau adik-adik lakukan gitu di tahun 2021? Aku harus punya terobosan aku mau lebih giat untuk baca firman Tuhan. Terobosannya jadi aku bisa mengenal Tuhan lebih dekat gitu ya kan. Terobosan Cici Lucy juga kayak gitu. Apa sih yang mendasari kalian mau melakukan hal itu gitu? Ayo apa? Kita pasti mau sama seperti Daud yang bisa menggunakan talenta dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia bisa membuat terobosan untuk bangsanya sendiri. Kita juga sama ya. Kita mau membuat terobosan untuk bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, adik-adik. Kita juga mau membuat terobosan di dalam gereja kita, di dalam sekolah kita, gitu ya kan adik-adik. Nah, untuk jadi kemuliaan
Tuhan. Kalau kita membuat terobosan nih adik-adik nih, terus kita dilihat sama orang banyak, siapa yang pertama disebut? Tuhan Yesus. Itu anak siapa tuh? Pinter gitu ya kan. Oh orang ini ya Tuhan Yesus ya Tuhan ya gitu ya kan. Oh pantesan dia pinter gitu. Nama siapa yang dipermuliakan? Nama tuh Tuhan. Jadi adik-adik, latar belakang kenapa Daud melakukan terobosan dengan melawan si Goliat itu, karena dia mau menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan sanggup menolong. Yang kedua, karena dia mengasihi bangsanya dan tidak mau bangsanya diperbudak oleh bangsa Filistin. Dan yang ketiga, karena Daud mau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya adik-adik. Nah, siapa yang di sini mau seperti Daud, dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Sama, Cici juga tahun 2021 mau memiliki terobosan ya seperti Daud. Misalnya Cici Lucy lebih taat kepada Tuhan, lebih rajin baca Alkitab. Nah, siapa yang mau ikutin jejaknya si Daud? Kita semua mau ya adik-adik. Ya, nah tiba saatnya adik-adik kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau menjadi orang yang memiliki terobosan di dalam hidup kita. Ini udah 2021 ya adik-adik ya. Nggak terasa 2020 sudah kita lewati bersama Tuhan. Kita masih pada sehat adik-adik, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga mau menjadi kemuliaan Tuhan, amin. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau mempunyai terobosan seperti Daud gitu, yang mau memuliakan nama Tuhan gitu ya kan. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama, kita mau memohon kepada Tuhan biar hidup kita boleh memiliki terobosan yang dipakai oleh Tuhan. Ikutin Cici Lucy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar untuk mempunyai latar belakang untuk memiliki terobosan di dalam hidup kami. Kami mau seperti Daud yang melakukan terobosan demi terobosan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai 2021 dengan terobosan yang baru. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya. Haleluya. Amin. See you adik-adik. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari dan jangan lupa berdoa. God bless you.